Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Mari kita selesaikan perjalanan investasi kita di pasar modal Indonesia tahun 2024 dengan menghitung berapa keuntungan investasi kita selama 1 tahun. Di video sebelumnya kita sudah tahu bahwa kita dapat dividen 8 juta guys. Sekarang kita mau lihat berapa pertumbuhan investasi secara keseluruhannya. Karena kita tahu perusahaan dengan dividen tinggi setelah bagi dividen harganya jatuh. Dan seringkali lebih besar turunnya daripada dividennya. Dengan adanya video ini mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambaran tentang dividen investing. Cocok atau tidak dengan teman-teman nanti teman-teman sendiri yang memutuskan. Intermezzo dulu, kalau ada yang mau private course bisa langsung aja hubungi WhatsApp 0812-8817-8730. Gua akan jelasin gambaran besar pasar saham seperti apa. Jadi teman-teman yang baru di pasar saham atau yang masih rugi bisa memperbaiki portofolionya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Pertama, gua akan jelasin dulu metode untuk mengukur kinerja kita. Kita pakai yang sederhana aja karena video-video kita sebelumnya juga menggunakan metode perhitungan yang sama. Kinerja porto kita itu sama dengan porto akhir dikurang modal dibagi modal dikali 100%. Untuk modalnya sendiri adalah porto awal ditambah top up dan dikurang withdraw. Porto awal gua 91.593.650 dalam bentuk saham dan 21.144 ini dalam bentuk cash. Angka ini adalah porto akhir gua di tahun 2023. Teman-teman bisa cek videonya. Totalnya 91.614.794. Lalu ini top up yang gue lakukan Januari 1 juta, Februari 1,15 juta, Maret 1,3, April 2,4, Mei 1,5, Juni dan Juli kita withdraw guys karena ada kebutuhan, tapi pas Agustus kita top up agak banyak 5,3 juta. September, Oktober, November dan Desember top up seperti biasa. Kalau di total jadi 15.050.000 atau 1.250.000-an setahun. Jadi buat teman-teman yang bisa nabung 1 jutaan per bulan, strategi ini cocok banget nih. Ini porto akhir tahun gua ada di angka 110.380.040 rupiah dalam bentuk saham dan 19.295 dalam bentuk cash. Totalnya 110.407.335. Ini pertumbuhannya modal 106 juta, porto akhir 110 juta. Modal ini porto awal ditambah top up ya guys ya. Pertumbuhannya 3.742.541 rupiah dan persentase pertumbuhannya 3,5%. Hasilnya kurang memuaskan menurut gua. Ini kalau kita simpen uang di obligasi masih lebih tinggi naiknya, tapi begitulah investasi, kadang keuntungannya tidak sesuai target. Tapi kita tetap harus bersyukur mengingat IHSG di tahun 2024 itu turun 2,7% guys. Sekarang kita lihat sumber keuntungan kita. Dari dividen 8,4 juta dan capital gain minus 4,6 juta. Artinya harga saham-saham kita turun, dividen 7,9% dari modal. Bahkan dari modal awal pun nggak sampai 10%-nya guys. Ini gara-gara kita zong di Demas ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus bersyukur portofolionya tetap terus bertumbuh. Sekarang gue mau tunjukin kinerja porto gue berdasarkan NAB supaya kita bisa bandingkan dengan kinerja para manajer investasi. NAB per unit penyertaan awal gue itu ada di 1405,66 dan di akhir itu 1439,63. Pertumbuhan NAB per unit penyertaannya 33,97 poin guys. Kalau di persentase jadi 2,4%. Ini lebih kecil daripada perhitungan sederhana yang tadi di atas itu 3,5%. Kenapa demikian? Karena gue masukin komponen biaya pengelolaan dana guys. Itu nilainya 2%-an karena kita buat perhitungan NAB semirip mungkin dengan perhitungan reksadana. Jadi kita tahu kinerja investasi kita ada di mana guys. Sekarang kita akan bandingkan kinerja kita dengan IHSG. Alhamdulillah 4 tahun berturut-turut kita positif terus dan selalu di atas IHSG guys. Pertumbuhan porto kita dari tahun ke tahun turun terus dari 15%, 13, 10, sekarang cuma 3,5%.
Jadi menurut gue kita masih butuh 1 tahun lagi untuk memastikan apakah strategi kita ini betul-betul menguntungkan atau enggak. Karena takutnya tahun ini turun lagi bahkan minus guys. Tapi kalau gue optimis membaik, karena walaupun secara persentase turun terus, tapi selisih sama IHSG tahun 2024 membaik guys. Kita selisihnya 6,2%, ini lebih baik dari tahun lalu yang cuma 3,8%, bahkan lebih baik dari tahun 2021. Jadi gue tetap optimis. Kita lihat aja tahun depan, mudah-mudahan lebih baik. Oke, sebelum gua tutup videonya, kita akan lihat update portofolio gue dulu dan saham apa yang udah gue beli di tahun ini guys. By the way, video ini gue bikin tanggal 31 Januari ya guys. Di Januari ini gue beli Tugu 2 lot dan PTBA 3 lot hasil dari top up 1 juta. Terus gue top up lagi 250.000. Nggak bisa beli PTBA lagi karena kurang. Jadi gue beli Tugu aja guys 2 lot. PTBA menurut gue masih murah dan aman. Di bawah 3.000 itu merem guys. Kalau Tugu untuk diversifikasi. Ini porto gue sekarang PTBA nomor 1 masih minus. MPMX kedua masih minus juga. Ada kemungkinan gue lepas MPMX nanti kalau mereka nggak masuk ke bisnis kendaraan listrik tahun ini. LPPF ada di peringkat 3, ini positif dan hari ini naik banyak guys. Lalu ada Hexa, saham favorit gue, belum ada kesempatan top up. Waktu tanggal 3 Januari lalu harga PTBA rasanya lebih menarik, jadi gue belinya PTBA. Untuk PBSA sementara gue diemin aja guys, belum gue pelajari lagi bisnisnya, jadi galau untuk masuk lagi. Apalagi dia udah naik banyak dari terakhir gue beli, ini udah naik 30%an guys. Oke, gitu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.